Saudara-saudara Ini penting kita, klarifikasi ini. kepada saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan, jika saya dianggap salah, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demi Allah, saya tidak ada maksud sedikit pun mendiskreditkan orang Kalimantan dalam konteks bahasa itu. Sebenarnya konteks bahasa yang disampaikan saya itu faktanya pada diri saya. Saya pindah sama dengan monyet. Saya pindah sama dengan monyet karena situasionalnya masih waktu itu adalah hutan. Kalau saya sebagai manusia hidup di hutan sendiri tidak ada bangunan, maka konteksnya saya sama dengan monyet. Sementara Anda hidup mewah di Gunung Sahari, Jakarta Pusat ya? Ya, Jakarta Pusat. Dekat tempat hiburan Ancol ya? Nah itulah maksud saya begitu. Luar biasa. Jadi konteks ini saya perlu sampaikan, saya perlu luruskan bahwa lillahi ta'ala saya tidak ada maksud. Dan mohonkan jika memang ada kesan saya menyampaikan saya minta maaf. Jika itu dianggap ada kesan ke arah itu, sama sekali padahal tidak. Dan saya sudah bersumpah pada Allah, seandainya saya berbohong ada begini ucapan saya. Saya nggak suka juga dengan retorika. Betul. Anggaplah mereka benar. Ya, Karena kan dia nggak tahu maksud kau. ya, Karena hukum dia itu fakta. ya, ya. Kalau itu dianggap benar, gitu loh. Saya minta maaf. Clear? Clear. Jadi nggak ada retorika, nggak ada ngeles-ngeles. Nah, begitulah saudaraku, se-Kalimantan dan se-Indonesia seluruhnya. Jangan kita berada dalam satu posisi yang justru ribut dalam konteks yang menurut hemat saya tidak pada posisi yang urgen. Ketakutan, Azam Khan hanya nyemot, minta maaf bawa-bawa Allah. Ditulis oleh Mon Astifudan. Penghinaan Edi Mulyadi, Azam Khan dan kawan-kawan terhadap masyarakat Kalimantan Timur pada khususnya dan seluruh Kalimantan pada umumnya mendapat respons yang cukup keras. Tuntutannya pun tidak main-main. Masyarakat Kalimantan meminta Edi dan kawan-kawan untuk minta maaf, ditangkap alias diproses hukum dan wajib diadili secara adat. Bukan hanya tuntutan dari berbagai elemen di Kalimantan itu yang menciumkan nyali Edi dan Azam Khan yang dianggap paling berperan dalam penghinaan tersebut, melainkan disebarkannya video-video mandau melayang. Ngeri. Belum lagi aksi simbolis masyarakat Dayak, yaitu menyembelih babi di tengah jalan dengan ritual tertentu. Secara jelas, mereka menyatakan bahwa babi disembelih itu melambangkan Edi dan kawan-kawan. Makin ngeri. Maka tidak heran, terutama Edi dan Azam langsung ciut nyalinya. Mereka meminta maaf sambil berusaha membela diri. Minta maaf mereka bukan malah menunjukkan penyesalan, melainkan hanya cara untuk mencoba menyelamatkan diri. Yang menarik, permintaan maaf Azam Khan hanya nyemot. Kalau dianggap misleading, dianggap ke arah penghinaan, saya selaku orang Islam minta maaf. Dianggap khilaf, salah, saya minta maaf. Saya berpendapat hanya nyemot. Maksudnya diri saya itu. Itu menggambarkan diri saya. Karena hutan luas. Ini demi Allah, demi Rasul. Saya tak menghina orang Kalimantan. Kalau saya menghina orang Kalimantan, mudah-mudahan Allah turunkan bala besar untuk saya. Jika itu terbersit di otak saya, mudah-mudahan Allah membalas saya. Ini tak ada sama sekali, kata Azam Khan dikutip dari CNN Indonesia. Dalam video yang beredar, jelas sekali Edi bertanya, siapa yang mau tinggal di calon ibu kota negara atau IKN? Lalu dijawab Azam dengan hanya nyemot. Itu artinya, dia menyatakan yang mau tinggal di IKN hanya nyemot. Kalau yang mau tinggal di IKN hanya nyemot, maka nyemot pula yang sekarang tinggal di Kalimantan. Ini keji sekali. Apalagi direspons kawan-kawannya dengan tawa terbahak-bahak, yang menunjukkan begitu senangnya mereka melakukan penghinaan itu. Nggak ada. Nih, Santa tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Nggak ada yang mau. Lalu, Azam membela diri bahwa yang dia maksud hanya nyemot itu adalah dirinya sendiri. Apa maksudnya itu Azam? Kenapa tiba-tiba kau tak bisa merangkai kata untuk menjelaskan maksudmu sendiri dengan jelas agar orang lain paham? Kalau alasannya begitu, ya tidak masuk akal sama sekali. Masakan pertanyaan tentang penghuni IKN, lalu kamu mengalihkan ke dirimu sendiri?
kamu bukan nyemot kok Azam. Lalu, dia juga menyatakan tidak bermaksud menghina orang Kalimantan, serta bersumpah atas nama Rasul dan Allah. Woi, Azam, kenapa bawa-bawa Rasul dan Allah? Kalau mau bersaksi atas nama Rasul dan Allah, ya datangkan saja Rasul dan Allah untuk memberi kesaksian bahwa kamu memang tidak bermaksud menghina. Mampu nggak? Sesederhana itu. Lagian, tidak perlulah bawa-bawa Rasul dan Allah atas penghinaan yang jelas-jelas kamu lakukan dan tergambar dari cara kamu mengucapkan dan menertawakan setelah mengucapkan kata-kata penghinaan itu. Pertanggungjawabkan saja dengan gagah. Bukankah itu yang diajarkan Islam kepadamu? Maaf loh, tidak bermaksud membawa kasus ini ke ranah agama. Kalau dipikir-pikir, Azam ini cerdik juga. Dia langsung dengan cekatan membawa kasus penghinaan ini ke ranah agama dengan membawa-bawa Rasul dan Allah di belakangnya. Dia berusaha menggiring orang untuk melihat dia sebagai seorang Islam, bukan sebagai seorang pengacara dan gerombolan kelompok provokator. Selain itu, dia sedang memancing orang untuk menanggapi dia dari ranah keislaman. Cerdik juga. Dari permintaan maaf Azam ini, jelas menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak akan mungkin dilindungi oleh kelompok mereka, politisi oposisi kecuali PKS dan tokoh lain. Tidak akan ada orang, politisi, atau kelompok yang mau coba berurusan dengan masyarakat Kalimantan. Apalagi mau coba menyalahkan kemarahan orang Kalimantan sekarang ini. Ya, dia juga akan ikut jadi incaran. Karena memang masyarakat Kalimantan tidak pernah cari-cari masalah dan mengusik orang lain. Sudah cukuplah beberapa kasus sebagai bukti dan pelajaran untuk tidak cari-cari masalah dengan masyarakat Kalimantan. Hidupmu tidak akan tenang, tidurmu tidak akan terlelap. Nasibmu? Sudahlah. Jangan dibayangkan ya, Zam. Semoga juga ini menjadi pelajaran bagi yang lain di kemudian hari. Anda boleh menyampaikan pendapat apapun, tapi ingat, jangan sampai menghina orang atau pihak lain. Sampaikanlah kritik dengan kata-kata yang menurut masyarakat umum masih pantas. Misalnya, Bahar dan Mustafa Nahra itu lemah karena menjadikan istri sebagai jaminan penangguhan penahanan. Salam dari rakyat jelata. Perumahan, mereka akan bertanya yang utama siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau?